Tidak lama setelah penghentian kerjasama militer oleh pemerintah Indonesia yang berujung permintaan maaf dari pemerintah Australia, hubungan kedua negara kini kembali menghangat. Dua orang tidak dikenal menerobos masuk ke kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne, Australia, dan mengibarkan bendera Papua Merdeka. Untuk membahas ini, kita berbincang dengan pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. Pak Hikmahanto, terima kasih meluangkan waktu di Kompas Petang. Terima kasih. Dan di sambungan Skype sudah tersambung dengan juru bicara Kedutaan Besar Indonesia di Canberra, Sade Bimantara. Pak Sade, terima kasih meluangkan waktu untuk Kompas Petang. Selamat sore Mas Riko, Prof. Hikmahanto. Baik, saya ke Australia terlebih dahulu. Sudah adakah investigasi atau hasil investigasi dari kejadian ini? Siapa pelaku yang mengibarkan bendera OPM? Ya Mas Riko, jadi hari ini Polisi Federal Australia sudah mendatangi tempat kejadian peristiwa di KJRI Melbourne, di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne pada hari ini, pagi tadi, dan telah melakukan penyisiran lokasi tempat kejadian dan juga mengumpulkan sejumlah informasi yang diperlukan untuk proses investigasi. Dan saat ini Polisi Federal Australia bersama dengan polisi negara bagian Victoria sedang melakukan proses internalnya dan akan menyampaikan perkembangan informasi dan investigasi pada hari Senin mendatang. Berarti siapa pelakunya belum diketahui ya, Mas Ade? Kami belum mendapatkan informasi mengenai siapa pelaku tersebut. Nah, kalau kita melihat videonya, dua orang tadi memang melanggar, kata Pak Armanatar tadi, melanggar apartemen sebelahnya, menerobos, tapi terlihat begitu bebas. Memang tidak ada penjagaan sama sekali di situ? Sebenarnya penjagaan itu ada dan sudah menjadi prosedur tetap pengamanan di seluruh perwakilan Indonesia di Australia yang sangat ketat sebenarnya, Mas. Namun ketika saat itu terjadi, memang yang pelaku tersebut dia menerobos dari gedung di sebelahnya. Jadi pengamanan di gedung di sebelah itu juga kan tidak menjadi tanggung jawab perwakilan ya. Jadi dia menaik dari gedung sebelah, kemudian dia melanggar properti wilayah perwakilan kita di Melbourne tersebut dan kemudian memanjat di atas gedung dan mengibarkan banner atau bendera itu, Mas. Yang di depan gerbangnya itu juga tidak terdeteksi karena kan ada satu orang yang memanjat, ada satu orang yang merekam dari depan. Ya, jadi di daerah situ kan Queen Street ya, itu tempat orang sering lalu lalang dan juga sering orang banyak turis-turis di sana berfoto. Jadi ketika ada satu dua orang berfoto itu tidak langsung dicurigai bahwa dia akan melakukan suatu hal yang melanggar hukum. Yang melanggar hukum adalah temannya yang satunya lagi itu yang menerobos masuk yang tidak dilihat. Di KJRI sendiri itu sudah ada seorang petugas keamanan yang mengamankan perwakilan. Namun sebagian besar dari stafnya memang ketika itu sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat. Baik, Mas Ade, tahan sebentar. Kita masih akan kembali ke Anda nanti, ke Prof. Hikmahanto terlebih dahulu. Prof, sebelum ini ada kejadian juga, sebelumnya juga ada ini seperti kita sudah membahas ini berkali-kali hubungan Indonesia dan Australia pasang surutnya. Apa yang sebetulnya, ada apa sih Indonesia dengan Australia ini? Ya, kalau misalnya ditanya ada apa, sebenarnya tidak ada apa-apa. Karena hubungan antar dua negara yang bertetangga memang kerap pasang dan surut gitu ya. Orang mengatakannya hubungannya love and hate relations. Gitu ya. Ada kadang-kadang mesra, tapi kadang-kadang saling membenci. Nah, memang peristiwa yang sekarang ini muncul karena ada tanda kutip pelecehan dari oknum tentara di Australia. Dan itu sudah sampai di level pemerintah. Nah, ketika sampai di level pemerintah, lalu kemudian kemarin itu ada sebelum pengibaran bendera ini, ada serangan dari media Australia terhadap Panglima TNI. Karena mereka melansir berita-berita di Indonesia seolah-olah antar para pejabat itu tidak kompak. Sehingga mereka memanfaatkan itu untuk menyerang Panglima TNI. Nah, mungkin di level publik di Australia, mereka memanfaatkan juga suasana seperti ini. Sehingga si warga ini tahu bahwa salah satu isu yang dipermasalahkan adalah mengenai masalah Papua. Sehingga dia melakukan tindakan seperti ini. Ini ini peristiwa per peristiwa, kejadian per kejadian, atau ada akar persoalan yang belum selesai sehingga jadi kesempatan tadi seperti yang Anda katakan?
Ya, yang pasti peristiwa seperti ini kalau sedang diperburuk terus akan diperburuk gitu ya. Apakah mungkin di level pejabatnya atau misalnya di level pejabatnya tidak selesai di media tidak selesai kemudian di publiknya. Yang kita khawatirkan kalau misalnya di publik sampai masif, lalu memperbaiki hubungan ini akan sulit. Nah, yang saya lihat ini adalah tindakan sebenarnya oleh warga yang sebenarnya pemerintah Australia juga tidak punya kewenangan ya mengantisipasi. Tidak mewakili pemerintah Australia. Betul sekali. Nah, tetapi Menlu Retno sudah menyampaikan bahwa kita minta supaya lebih diperketat penjagaan di perwakilan kita, lalu juga merujuk pada Konvensi Wina dan juga ketentuan yang ada di Australia bahwa orang yang melanggar memasuki wilayah tanpa izin itu bisa juga dihukum. Jadi itu proses itu harus dijalankan dan kita harapkan bahwa itu dijalankan. Karena apa? Kalau tidak, mungkin akan muncul reaksi di Indonesia. Dan di Indonesia ya warga kita akan melakukan hal yang sama. Itu kan akan mempersulit memperbaiki hubungan itu. Jadi dalam konteks seperti sekarang ini, tentu pemerintah Australia harus sensitif, tapi juga pemerintah Indonesia kita juga melakukan tindakan antisipasi. Harus sensitifnya dalam bentuk apa tadi? Memproses, ya jangan sampai misalnya polisi sudah datang, ya kan sebenarnya kan dari mukanya aja sudah tahu. CCTV-nya ada 9. Lalu kemudian di Facebooknya siapa yang mengunggah itu. Sebenarnya kan gampang untuk kemudian dicari tahu siapa pelakunya. Nah ini yang harus dilakukan, jangan sampai ada kekecewaan dari publik di Indonesia, sehingga nanti publik di Indonesia itu akan melakukan tindakan serupa. Ini yang harus dicegah. Tapi juga menurut saya pemerintah di Indonesia perlu mengantisipasi perwakilan Australia, apakah di Jakarta, di Surabaya, dan lain tempat, itu melakukan tindakan pengamanan supaya hal yang sama tidak terjadi. Kita ke Mas Ade lagi di Australia. Mas Ade, sudah adakah dari pemerintah pusat untuk lebih gencar lagi memperhatikan aktivitas kaum separatisme di luar negeri, terutama di Australia? Iya Mas, dari pemerintah pusat selalu memang kami sudah sangat gencar memperhatikan gerak-gerik dari kelompok separatisme Papua, baik yang ada di Australia maupun di seluruh Pasifik ataupun di negara-negara lain. Dan itu kami perhatikan di sosial media maupun di media tradisional. Memang di Australia ini sendiri, kalau di media tradisionalnya tidak begitu meliput kegiatan-kegiatan dari kelompok separatis Papua ini. Lebih di ranah sosial media, seperti di Facebook, Twitter, dan sosial media yang lainnya. Jadi mereka kebisingannya itu terjadi di sana. Untuk menjadi catatan kita bersama juga, tentunya pemerintah Australia secara bipartisan itu selalu mendukung integritas NKRI. Itu selalu disampaikan. Jadi sesuai dengan Lombok Treaty tahun 2006, dan juga sesuai dengan kemitraan strategis Indonesia-Australia yang telah dilakukan. Jadi bipartisan dukungan dari kedua partai besar di Australia, yaitu Liberal dan Partai Buruh. Mas Ade, tapi di Australia saya ingin konfirmasi, betulkah ada kantor OPM di sana di Melbourne? Mereka ini sebenarnya kelompok separatis Papua itu orang-orang yang frustasi di Australia dan juga di negara-negara Pasifik. Mereka berpropaganda dan membilang bahwa memiliki berbagai kantor atau berbagai tempat untuk mereka bekerja dan melakukan hal-hal yang menjadi kepentingan mereka. Tapi saya rasa mereka presence-nya adalah lebih di sosial media dan lebih di aktivitas-aktivitas berupa demonstrasi ataupun yang mencari perhatian seperti contohnya yang terjadi di KJRI Melbourne. Baik. Dan kami lihat itu tidak mendapat liputan yang luas ataupun mendapat dukungan publik yang luas dari Australia ini. Baik. Prof, kalau kita lihat kasus ini adalah buah dari apa? Kalau menurut saya buah dari apa yang terjadi kemarin sebenarnya ya. Saya tidak melihat bahwa ini berkaitan dengan gerakan OPM, gitu ya. Karena yang kita lihat di sini, saya sih menduga bahwa itu warga Australia, ya. Tapi nanti perlu dikonfirmasi lagi oleh polisi dan lain sebagainya. Tapi saya melihat bahwa dia ingin mengolok-olok Indonesia, mengolok-olok dalam pengertian bahwa kalau kemarin dipermasalahkan
mengenai masalah essay yang dibuat soal Papua oleh oknum tentara di Australia. Dia mau mengatakan bahwa ini saya bisa masukkan bendera di konsulat jenderal, di perwakilan Anda, begitu ya. Mana yang katanya Indonesia kuat dan lain sebagainya. Secara simbol ini ejekan yang serius dong. Kalau menurut saya ini ejekan serius, tapi dilakukan bukan oleh pemerintah. Itu yang kita harus bedakan. Tidak dilakukan oleh pemerintah Australia, tetapi oleh warga. Jadi ini sebenarnya vandalisme konteksnya. Tetapi vandalisme ini kalau tidak hati-hati dipersepsikan di Indonesia seolah-olah itu tindakan dari Australia. Meski pemerintah Australia harus juga bertanggung jawab, itu kata Kementerian Luar Negeri kita. Betul, betul sekali. Jadi di sini kita ingin memastikan agar pemerintah Australia melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya sehingga warga ini tidak bisa begitu saja. Karena sekali lagi ya, sekarang ini bukan masalah di level pejabatnya. Kalau pejabatnya sudah ada permintaan maaf dan lain-lain. Tapi di level media, di level masyarakat, ini terjadi serangan-serangan ini. Kan ini yang kalau tidak baik pemerintah kita melakukan tindakan, nantinya dipersepsikan oleh publik di kita bahwa kita harus juga melakukan tindakan yang serupa. Itu dan yang kita saling membalas. Ya, jangan kita lakukan seperti Baik, terima kasih Profesor Hikmahanto Sama-sama, terima Juwana, kasih. Mas Ade Bimantara, Jubir Kedutaan Besar Indonesia di Australia. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk Kompas.